Halo teman-teman, selamat datang kembali di Aksata Review, channel yang akan membahas sistem teknologi dan sejarah perkeretaapian dari seluruh dunia. Di video kali ini, saya akan membahas perbedaan jenis lokomotif diesel elektrik dan lokomotif diesel hidrolik. Apa saja perbedaannya? Berikut pembahasannya. Kedua jenis lokomotif ini yaitu lokomotif diesel hidrolik atau kita sebut saja lokomotif DH dan lokomotif diesel elektrik atau kita sebut saja lokomotif DE. Sumber energi utamanya sama, yaitu berasal dari mesin diesel. Namun yang membedakannya adalah pada transmisi powernya yang menuju ke penggerak roda. Sebelum lebih detail tentang mesin, yang terlihat dari lokomotif adalah nomor seri. Nomor seri untuk membedakan lokomotif DH dan lokomotif DE adalah lokomotif DH biasanya diawali dengan angka 3 setelah kode susunan gandar. Sebagai contoh, lokomotif diesel hidrolik yang menggunakan dua bugi dengan masing-masing 3 gandar penggerak, seperti lokomotif CC300 milik Indonesia yang diproduksi oleh PT Inka di Madiun. Dan untuk lokomotif DE biasanya diawali dengan angka 2 setelah kode susunan gandar. Sebagai contoh, lokomotif CC204. CC adalah kode susunan gandar, dan nomor setelah CC adalah kode yang menunjukkan jenis lokomotif tersebut. Dan dua angka berikutnya adalah urutan tipe lokomotif, bukan urutan pembuatan lokomotif dengan tipe yang sama. Kita kembali pada bagian mesin. Pada lokomotif DH, power dari mesin diesel diteruskan ke roda penggerak melalui transmisi hidrolik dengan memakai torsi converter. Torsi converter adalah kopling yang terpasang pada transmisi otomatis. Torsi converter bekerja dengan melipat gandakan torsi mesin yang memanfaatkan gaya sentrifugal dari fluida atau cairan transmisi otomatis. Atau lebih sederhananya, mesin diesel akan memompa oli yang selanjutnya disalurkan ke perangkat hidrolik untuk menggerakkan roda. Sedangkan pada lokomotif DE, transmisi powernya memakai sistem elektrik. Artinya, tenaga dari mesin diesel dipakai untuk menggerakkan alternator yang kemudian menghasilkan listrik. Kemudian listrik diolah untuk bisa menggerakkan motor traksi. Sedangkan secara sistem auxiliary, lokomotif DH memanfaatkan pompa hidrolik untuk memutar alternator khusus untuk menghasilkan listrik. Dan biasanya lokomotif DH juga dilengkapi dengan genset, sehingga terkadang tidak membutuhkan kereta pembangkit saat menarik kereta penumpang, seperti lokomotif CC300. Sedangkan pada lokomotif DE, lokomotif ini mengambil daya langsung dari alternator, walaupun terkadang memiliki alternator khusus untuk sistem auxiliary. Perbedaan lainnya yaitu pada sisi berat, di mana lokomotif DH memiliki berat lebih ringan daripada lokomotif DE. Hal itu terjadi karena lokomotif DH memiliki lebih sedikit komponen daripada lokomotif DE. Sebagai contoh, lokomotif DH BB301 dengan daya mesin 1500 horsepower hanya memiliki berat 52 ton. Sedangkan lokomotif DE BB203 dengan power lebih kecil yaitu sekitar 1400 horsepower namun memiliki beban lebih berat yaitu sekitar 76 ton. Dan dari segi harga juga tentu lokomotif DE akan lebih mahal daripada lokomotif DH. Namun hal itu akan setara dengan sistem ataupun daya dari lokomotif DE yang lebih canggih dan besar. Karena hal itu juga, biasanya lokomotif DH akan banyak ditugaskan di lintas yang cukup datar, dan lokomotif DE biasanya ditugaskan di lintas yang banyak menanjak. Dan pada lintas datar, biasanya lokomotif DE bisa mengangkut beban lebih berat daripada lokomotif DH. Walaupun lokomotif DE lebih mahal, namun ketika ada kerusakan, biasanya biaya perbaikan lokomotif DE akan jauh lebih murah daripada lokomotif DH.
Mengapa demikian? Karena lokomotif DH biasanya kerusakan akan terjadi pada satu sistem tertutup, yaitu pada torsi konverter lokomotif. Komponen ini sangat sulit diperbaiki karena berupa sistem mekanis hidrolis yang tertutup. Dan untuk memperbaikinya cukup sulit karena memerlukan kepresisian yang tinggi. Dan jika ingin menggantinya memerlukan biaya yang cukup mahal. Dan jika torsi konverter ini rusak, maka lokomotif tidak akan bisa berjalan, karena hanya satu torsi konverter yang terpasang pada setiap satu mesin penggerak lokomotif DH. Sedangkan pada lokomotif DE, karena komponennya yang banyak, sehingga kerusakan akan terjadi pada salah satu komponen. Namun biasanya komponen lain akan bisa mengoper komponen yang rusak tersebut, sehingga lokomotif akan tetap bisa berjalan walaupun terdapat kerusakan di salah satu komponen. Sebagai contoh, jika salah satu motor traksi lokomotif rusak, maka motor traksi lainnya masih bisa menggerakkan lokomotif. Beda halnya dengan lokomotif DH yang semua komponennya menjadi satu kesatuan. Dan biaya mengganti komponen lokomotif DE pun lebih murah daripada lokomotif DH. Seperti biasa, saya juga akan menjawab pertanyaan dari TikTok Aksata Review. Pertanyaannya, Bang, jadi lebih baik lokomotif diesel hidrolik atau diesel elektrik? Setiap mesin lokomotif memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti lokomotif DH CC 300 yang dapat menembus banjir walaupun setinggi 1 meter. Sedangkan lokomotif DE tidak bisa menembus banjir jika setinggi 1 meter. Namun, lokomotif DH mahal perawatannya daripada lokomotif DE. Jadi, menurut saya yang terbaik adalah lokomotif yang dapat difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja lokomotif DH untuk dilintas yang rawan banjir, ataupun lokomotif DE yang mampu melibas lintas yang banyak menanjak. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan komen di bawah. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.